Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan kita pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, pemilik hidup dan kehidupan kami, yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, buat kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap orang yang mendengar dan yang menyampaikan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi renungan buat kita pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, maka ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salah satu tantangan terbesar dalam hidup beriman adalah tentang murah hati. Murah hati di tengah-tengah keterbatasan kita. Dunia mengajarkan bahwa kita hanya bisa memberi kalau kita hidup berkecukupan. Kalau kita hidup berlebihan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita
Bagaimana bisa memberi di atas keterbatasan kita. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-15 ini, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana kesaksiannya tentang jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka bukan jemaat kaya, bukan yang hidup dalam kelimpahan, bukan hidup dalam kelebihan. Justru sebaliknya, mereka hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Tetapi di sanalah kita bisa belajar bagaimana kemurahan jemaat yang ada di Makedonia di dalam kekurangannya, di dalam keterbatasan. Itu boleh mereka lakukan karena menerima kasih karunia dari Allah. Jadi yang menjadi topik firman Tuhan renungan kita pada saat ini, saya ambil dengan topiknya memberi di tengah keterbatasan. Apa dasar kita sehingga kita bisa memberi dengan keterbatasan kita? Lewat perenungan ini kita mendapatkan 3 poin. Kenapa kita bisa memberi atas keterbatasan kita? Yang pertama adalah memberi tidak menunggu kita harus ada kecukupan. Di ayat 2 jelas dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sudah sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalimat ini memang bertolak belakang. Bagaimana orang miskin bisa menjadi kaya dalam kemurahan? Jawabannya adalah karena mereka bukan soal ekonomi, bukan soal apa yang ada di dalam kehidupan mereka, tapi soal sikap hati yang mau memberi. Jemaat Makedonia tidak menunggu situasi membaik, tapi mereka mau memberi karena mereka telah menerima kasih karunia dari Allah, yang itu yang lebih jauh, sehingga mereka menjadi berkat walaupun di dalam berkekurangan. Saat ini juga kita mengalami hal yang sama. Kita tidak menunggu harus kaya dulu, harus berkelimpahan dulu. Tapi lewat perenungan ini kita diajarkan kita boleh memberi dengan keterbatasan kita, baik di dalam memberi dengan doa, memberi dengan apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pribadi kita, tapi dengan hati yang ikhlas. Yang nomor 2 adalah poin yang kedua, kita bisa memberi dengan keterbatasan. Karena apa? Karena kita adalah mengalami anugerah. Itu kita bisa lihat di ayat 3 sampai ayat 5. Di ayat 3 mengatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberi dari kelimpahan itu mudah, tapi memberi dari kekurangan membutuhkan iman. Rasul Paulus menekankan bahwa tindakan ini tidak dipaksa, melainkan karena mereka mengalami kasih karunia Allah yang sejati. Memberi dalam kekurangan menunjukkan bagaimana kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan sanggup mencukupkan atas di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi perenungan buat kita. Kita jangan menunggu mapan, kita jangan harus menunggu harus kaya. Sebagai contoh buat mahasiswa, tidak harus menunggu lulus dulu baru bisa berbagi ataupun melayani. Tapi di saat ini kita harus memberikan gaya hidup kita adalah untuk memberikan dalam kasih Tuhan. Seperti kita yang baca dalam ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini adalah dasar pemberian kita, yang menjadi teladan kita, yaitu Yesus Kristus, yang rela miskin demi kita, demi menebus dosa-dosa kita. Inilah yang mau kita teladani di dalam kehidupan kita dan di dalam pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekecil apapun pelayanan kita, pemberian kita, itulah yang menjadi kesaksian akan Injil yang hidup. Poin yang ketiga adalah memberi adalah bagian hidup bersama. Artinya adalah kita bisa menanggung beban bersama, hidup bersosial. Itu di ayat ke-13 dikatakan, bukanlah maksudku supaya orang lain beroleh keringanan dan kamu sendiri menanggung kesusahan.
Pemberian dari jemaat Korintus yang ada di Makedonia diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan. Tuhan ingin dalam tubuh Kristus tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang berkelebihan ataupun egois, tetapi semua saling menopang. Itu juga yang kita lihat di dalam kehidupan kita, baik di STT St. Paul Bandung, baik di dalam komunitas pelayanan kita diajak untuk saling berbagi. Bukan karena kita tidak punya kebutuhan, tetapi karena kita percaya berkat Tuhan tidak akan habis ketika kita bagikan kepada sesama kita. Yang menjadi perenungan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah kita sedang menahan berkat karena merasa belum cukup? Apakah kita bersedia memberi bukan karena kelimpahan, tapi karena iman? Ingat, memberi bukan hanya ketika kita mampu, tetapi ketika kita percaya bahwa kasih Allah cukup untuk kita bagikan. Tuhan tidak menilai besar kecil pemberian kita, tapi sejauh mana kita percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan dalam kebutuhan kita. Kiranya hidup kita menjadi saluran kasih meski dalam keterbatasan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas renungan kami pada saat ini. Kami diingatkan kembali di dalam keterbatasan kami boleh berbagi. Kiranya Tuhan lewat renungan ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak menjadi alasan buat kami. Saat ini kami tidak mempunyai apa-apa. Kami tidak memiliki apa-apa. Tapi firman Tuhan menyatakan kami supaya kami berbagi di dalam keterbatasan kami, apa yang ada di dalam kehidupan kami, apa yang ada dalam hidup kami, tapi kami memberikan dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan hati, bagaimana hati kami akan memberi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.